Dulu, rutinitas ini menjadi pemandangan sehari-hari. Setiap pagi membuka pintu, tirai jendela, bersih-bersih, hingga menghabiskan waktu membaca sendiri. Sembari bertanya, akankah ada yang berkunjung hari ini? Buku-buku bercacar terlalu rapi. Kursi-kursi baca terlihat sunyi. Hingga kegelisahan itu mengusik hati. Sampai kapan terus begini? Sampai suatu waktu kutemukan titik terangnya. Di perpustakaan kita ini alhamdulillah lumayan ya. Sudah ada buku-buku yang insya Allah akan masuk satu persatu, buku-buku yang menarik dan bisa cocok lah untuk dibaca oleh remaja. Nah sekarang yang membingungkan masalahnya ini, bagaimana caranya supaya anak-anak itu mau masuk ke perpustakaan dan mau membaca. Meskipun buku-bukunya bagus, tapi itu tantangannya sekarang. Bagaimana yang supaya anak-anak itu mau membaca? Kalau menurutku saya Kak, kan sekarang anak-anak lebih tertarik dengan games. Bagaimana kalau kita tambahkan saja games literasi di dalam perpustakaan yang membuat anak-anak pasti akan berdatangan ke perpustakaan. Nah, kita buatkan mereka penampilan-penampilan literasi dari hasil bacaan yang mereka dapatkan dalam perpustakaan. Nah kan sekarang ini anak-anak lebih senang games ketimbang di dalam kelas saja duduk mendengarkan. Seperti kayak metode ceramah begitu kan membuat mereka jenuh. Jadi kalau kita berikan sedikit games, kemudian sedikit penampilan-penampilan seperti itu membuat mereka lebih tertarik. Menurut saya sih seperti itu, bagusnya seperti itu. Oke, jadi bisa jadi program literasi ya, Bisa sekali. di perpustakaan. Bagaimana kalau dari segi digitalisasi? Bagaimana kalau kita sediakan di sini perpusnya, perpustakaan berbasis digital begitu? Oh iya. Jadi anak-anak itu tidak hanya bisa membaca buku lewat buku bacaan, tetapi juga bisa membaca buku melalui internet. Oke, jadi disediakan perpustakaan digital ya. Mungkin satu lagi sih ini bisa kita maksimalkan terkait mengenai mading yang ada di depan perpustakaan. Jadi kan banyak karya-karya siswa itu tidak hanya serta-merta dia membuat kemudian hasil karyanya itu disimpan saja. Jadi bisa mungkin dia pajang di depan perpustakaan, kemudian teman-teman yang lainnya itu bisa lihat hasil karyanya. Kemudian ada lagi satu mungkin bisa kita kerjasama dengan komunitas literasi yang ada di luar sekolah. Ya, begitulah. Semua bermula dari kegelisahan. Kegelisahan yang dibagi dengan banyak kepala yang kemudian berubah menjadi ide-ide kolaborasi. Kami sepakat bahwa minat baca tidak bisa dipaksakan. Ia harus ditumbuhkan dengan cara menyenangkan, kreatif, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kami juga sepakat bahwa literasi tidak hanya soal membaca buku, tetapi juga tentang merasakan, menghayati, lalu menyebarkan makna melalui berbagai ekspresi. Perlahan, suasana perpustakaan mulai berubah. Perpustakaan ini tidak lagi menjadi tempat membosankan yang dihindari. Komunitas literasi pun mulai terbentuk. Anak-anak mulai berani membaca nyaring, berdiskusi, bahkan menulis karya mereka sendiri. Kearifan lokal pun dihadirkan. Cerita rakyat Nusantara, dongeng-dongeng, dan budaya yang memperkuat identitas dan menumbuhkan kebanggaan sebagai putra-putri daerah dan betapa kayanya bangsa ini. Dengan begitu, literasi menjadi dekat, akrab, dan membumi. Baik, kalian sudah membaca bukunya? Sudah dibaca? Sudah. Membacanya tidak harus selesai hari ini, tetapi kita bisa ambil intisarinya dulu ya. Nah, untuk kesempatan berikut, Miss akan minta kalian untuk berdiri satu-satu untuk membacakan dan akan dimulai oleh Asrawati. Ya, silakan Asrah. Buku apa yang dibaca? Oke, jadi buku yang saya pilih adalah buku yang berjudul Kisah Todi Laling, sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Barat. Nah, alasan saya memilih buku ini adalah yang pertama, dia itu bergambar dan memiliki 3 bahasa. Yang pertama, bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Mandar, dan yang ketiga bahasa Inggris.
Buku ini menceritakan sebuah kisah seorang anak yang hilang, yang kemudian menjadi Raja Balanipa, menjadi raja pertama di Balanipa. Ternyata gerakan literasi yang dikerjakan secara bersama-sama terasa sangat menyenangkan. Namun, kita tentu tidak bisa berjalan sendiri. Gerakan literasi dan sadar membaca adalah gerakan bersama, serentak dan berkelanjutan. Sebab, hanya dengan kesadaran membaca, generasi muda akan tumbuh menjadi generasi yang kritis, berdaya dan berkarakter. Banyak perpustakaan yang sedang menunggu untuk dikunjungi. Buku-buku itu merindu untuk disentuh dan dibaca. Jadi, maukah kita berbagi kegelisahan yang sama? Kegelisahan untuk menjaga api literasi tetap menyala. Karena membaca adalah harapan. Karena membaca adalah cahaya. Cahaya yang akan membawa Indonesia kita tercinta maju dan sejahtera.